lembaran, sepertinya alam semesta tak ada henti-hentinya memberikan kita berbagai macam kejutan dan sulit sekali rasanya untuk menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Tentu kita bisa saja memprediksi dengan ilmu pengetahuan, tetapi tetap saja selalu ada kejutan di dalamnya. Mulai dari penemuan-penemuan aneh yang para ilmuwan temukan di luar angkasa, hingga fenomena yang sangat langka seperti gerhana bulan dan gerhana matahari yang terjadi di luar angkasa, namun kita tetap dapat melihatnya meskipun harus menggunakan alat bantu. Karena merupakan momen yang langka, tak sedikit orang-orang mencoba mengabadikan fenomena itu. Namun bagaimana jadinya kalau ada objek luar angkasa yang secara nyata jatuh ke bumi? Jadi bukan cuma bisa diamati melalui kejauhan saja, bahkan kita mungkin bisa melihatnya secara langsung. Apakah kalian pernah menemukan benda dari luar angkasa? Nomor 1, WTF 1190F, Samudra Hindia. Benda ini telah menghantam bumi bertahun-tahun yang lalu dan untungnya tidak menimbulkan bahaya yang berarti akibat kedatangannya ke bumi. Para ilmuwan menganggap bahwa WTF 1190F adalah salah satu sampah buatan manusia. Loh, kenapa bisa buatan manusia jatuh ke bumi? Nah, puluhan tahun yang lalu sebuah misi roket Apollo diluncurkan ke luar angkasa. Kabarnya, roket ini melintas jauh dari bumi dan kemudian setelah beberapa tahun ditemukan, tepatnya pada tahun 2012 dan 3 tahun setelahnya menghantam bumi yang kita tinggali ini lembaran. Dengan ukuran perkiraan sekitar 2 meter, kedatangan benda asing ini tidak berbahaya bagi manusia dan mendarat di sekitar Samudra Hindia, berjarak 65 km dari bagian selatan Sri Lanka. Nomor 2, Freeport, Afrika Selatan. Apakah kalian tahu Grand Canyon, sebuah ngarai tebing yang terletak di utara Arizona, Amerika Serikat? Menurut penelitian, Grand Canyon memiliki kedalaman 1.600 meter dan panjang sekitar 446 km. Nah, sudah kebayangkan bagaimana sensasi ngerinya? Tapi ternyata ada yang lebih dalam dari Grand Canyon lembaran. Kalau Grand Canyon terbentuk akibat pahatan selama jutaan tahun oleh Sungai Colorado, kawah yang satu ini diciptakan oleh benda luar angkasa yang jatuh ke bumi. Ya, betul, asteroid atau meteor yang berukuran 10 km telah lolos menghantam bumi dan menghasilkan lubang yang 10 kali lebih dalam daripada Grand Canyon. Bukan hanya memiliki kedalaman yang mengerikan, tetapi kawah ini menjadi yang terbesar sejagat raya dengan ukuran yang tercatat mencapai 300 km. Nomor 3, Marokweng, Afrika Selatan. Masih membahas kawah meteor, kali ini kita berkenalan dengan sebuah kawah besar yang terletak di tepi Gurun Kalahari, Afrika Selatan yang disebut Marokweng. Ukurannya cukup besar meskipun tidak sebesar kawah Freeport, yaitu sekitar 70 km. Para ilmuwan mengatakan hantaman meteor sekitar 145 juta tahun lalu mengakibatkan terbentuknya kawah ini. Setelah mengalami pelapukan, kawah ini ditemukan menggunakan anomali magnetik melingkar di batu. Dan yang menguatkan segala teori meteor adalah ditemukannya sebuah fragmen meteorit berukuran 25 cm di area kawah. Nomor 4, Sudbury, Kanada. Dengan segala kemungkinan yang terjadi, benda luar angkasa ini pun berhasil lolos dan mendarat di bagian utara bumi, yaitu Kanada. Peninggalan meteor tertua yang menghantam bumi ini menciptakan sebuah kawah dengan diameter sekitar 150 sampai 250 km. Dan tentu saja, ukuran yang tidak biasa ini tercatat di sejarah sebagai salah satu kawah terbesar dan tertua akibat meteor. Para peneliti menganalisis bahwa kawah Sudbury ini terbentuk sekitar 1,8 miliar tahun lalu. Kawah Sudbury pun diperkirakan terbentuk dari benturan meteor atau komet berukuran diameter sekitar 15 km. Teori tersebut pun semakin diperkuat setelah ditemukannya lapisan batu setebal 1,5 km di area tersebut. Nomor 5, Khandrite, Rusia. Peristiwa jatuhnya Khandrite ke bumi, lebih tepatnya di sebuah kota sebelah barat daya Rusia, yaitu Chelyabinsk, mengejutkan penduduk sekitar karena penampakan benda langit aneh yang berbentuk seperti bola api raksasa ini. Pada awalnya, Khandrite menampakkan diri di bagian utara Ural, lalu kemudian berakhir dan meledak di atas kota Chelyabinsk. Setelah kejadian, NASA menjelaskan bahwa benda langit yang berdiameter 15-19 meter itu adalah meteorit non-logam. Meteor Chelyabinsk ini dikategorikan ke dalam bentuk bolide atau bola api. Meskipun meledak di udara di ketinggian 30-50 km, namun dampaknya mengakibatkan ribuan orang terluka. Ini tentu saja menjadi catatan
catatan baru dalam sejarah bahwa Chondrite adalah objek asing terbesar yang pernah jatuh ke bumi sejak meteor Tunguska pada tahun 1908. Tidak hanya Chondrite loh lembaran, ternyata ada asteroid 2012 DA14 yang juga melesat ke daratan Rusia 15 jam setelah kejadian ledakan bola api itu yang membuat berbagai macam teori pun bermunculan. Namun pada akhirnya sumber Rusia mengatakan bahwa kedua benda luar angkasa tersebut tidak berkomunikasi satu sama lain. Nomor 6, Tunguska, Siberia. Suatu peristiwa misterius telah terjadi di atmosfer tepatnya pada tahun 1908 di Siberia. Peristiwa ini cukup mengerikan karena diiringi dentuman keras, angin kencang, hingga gempa yang sangat terasa. Dentuman pun terdengar 3 kali seperti rombongan kereta api yang lewat secara bersamaan dan bertahan sekitar 5-6 menit lamanya. Peristiwa dentuman tersebut dikenal sebagai ledakan Tunguska, sebuah asteroid yang melesat ke daratan hutan Siberia yang menghempaskan sekitar 80 juta pohon di atas area seluas 2.150 km persegi. Tidak hanya itu, Danau Ceko juga dianggap sebagai peninggalan ledakan dahsyat Tunguska. Nomor 7, asteroid Chicxulub, Meksiko. Kalau kalian bertanya bagaimana dinosaurus punah dan apa yang sebenarnya terjadi pada masa lalu, ini mungkin adalah jawaban dari rasa penasaran kalian lembaran. Meninggalkan jejak yang nyata di Yucatan, Meksiko dan masih terlihat sampai saat ini. Asteroid ini diperkirakan menghantam bumi dan memusnahkan 3/4 isinya termasuk dinosaurus pada 66 juta tahun yang lalu. Bencana terdahsyat ini menghempaskan energi yang luar biasa besar, bahkan para ilmuwan mengatakan bahwa itu 1 miliar kali lebih besar dari ledakan bom atom yang memporak-porandakan Hiroshima dan Nagasaki. Benda yang berdiameter 11-81 km ini telah berhasil menciptakan kawah seluas 200 km yang berada di semenanjung Yucatan. Dengan kekuatan ledakan yang begitu besar, mungkin saja inilah salah satu alasan mengapa dinosaurus punah lembaran. Bukan hanya itu, ternyata efek setelah ledakan pun memicu bencana besar lainnya seperti kerusakan lapisan ozon yang membuat sinar UV bebas masuk dan membawa wabah penyakit, gempa bumi, super vulkan, hujan meteor sisa asteroid, dan matahari yang tertutup awan ejekta selama bertahun-tahun. Dari ketujuh peristiwa jatuhnya benda luar angkasa ini, mana yang paling mengerikan menurut kalian lembaran? Apakah yang kalian lakukan? Seandainya kalian mengalami peristiwa itu, yuk komen di bawah dan jangan lupa subscribe dan share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.